kelas ya, rencana ya, untuk mengajar di kelas. Saya minta waktunya Ibu sebentar untuk berbincang-bincang ya mengenai materi yang akan disampaikan nanti di dalam ruangan. Ibu Isma, kita mau mengadakan supervisi pembelajaran di kelas ya. Ya, supervisi ini tujuannya sangat bagus ya. Adapun yaitu untuk mengetahui jalannya pembelajaran sehingga kita bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita. Jadi sebelum Ibu terjun ke kelas, saya ingin tahu dulu ini ya, Ibu Isma, kira-kira materi apa ya yang mau Ibu Isma ajarkan nanti di kelas itu? Oke Pak, untuk supervisi nanti materi yang akan saya bawakan itu adalah persebaran flora dan fauna di dunia dan Indonesia. Wah, ini kelihatannya menarik nih ya, flora fauna ini. Mudah-mudahan ini siswa kita bisa bersemangat nih ya, Ibu Isma ya. Izin lagi, ini saya mau bertanya nih, Ibu Isma, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran ini ya? Tujuan dalam pembelajaran ini Pak, setelah nanti saya memberikan materi persebaran flora dan fauna, khususnya fauna ya di dunia dan Indonesia, itu seluruh siswa mampu memahami ataupun semua siswa itu mampu mengenali jenis-jenis fauna endemik yang ada di seluruh wilayah dunia, tapi khususnya itu Indonesia. Jadi dengan adanya pembelajaran ini saya berharap mereka itu setidaknya tidak buta gitu dengan jenis-jenis fauna yang bahkan mungkin jarang ditemui begitu Pak. Jadi dengan adanya materi ini mereka bisa membuka wawasan untuk mengetahui bahkan mengenal dekat jenis-jenis fauna yang sangat banyak di Indonesia khususnya. Oke, bagus sekali ya. Mudah-mudahan ini Bu Isma, apa yang menjadi tujuan kita nanti dalam pembelajaran ini bisa tercapai ya. Mudah-mudahan ya Bu Isma. Nah, baik, berikutnya Ibu Isma, nanti dalam pembelajaran ini kan ada yang area yang ingin dikembangkan dalam diri siswa itu ya. Lalu apa ini area pengembangan yang ingin diharapkan dari siswa itu dalam pembelajaran ini? Yang diharapkan ini saya mau nilai dari dua hal Pak. Yang pertama itu dari sikap dan dari pengetahuannya kognitif dan afektif gitu. Jadi kalau kita lihat dari sikap Pak, di sini saya mau nanti setelah belajar materi fauna, persebaran fauna di Indonesia ini, mereka itu lebih gimana ya, welcome ataupun lebih merasa bahwasannya fauna dan flora itu penting gitu dalam kehidupan. Jadi ada tujuan untuk melakukan konservasi ataupun melakukan perlindungan gitu terhadap fauna yang ada paling dekat di wilayah masing-masing dulu lah. Nah, kalau dari segi pengetahuannya, yaitu tadi Pak, mereka harus bisa mengenal lebih banyak spesies fauna yang khas ataupun endemik yang sudah dimasukkan dalam Suata Marga Satwa yang ada di Indonesia. Bagus ya, Ibu. Tujuannya ternyata bagus sekali dari materi pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan ya. Lalu Ibu, kalau boleh tahu lagi, ini saya mau tanya lagi nih, pembelajaran kita sudah dirancang ya di dalam kelas. Lalu bagaimana kira-kira strategi yang ingin Ibu lakukan, model pembelajaran, metode pembelajaran nanti di kelas yang ingin Ibu Isma lakukan? Iya Pak, kebetulan kalau untuk strategi di sini saya akan menggunakan kooperatif ya Pak. Kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil dari gabungan beberapa orang siswa untuk melaksanakan tugasnya per kelompok nantinya masing-masing begitu Pak. Kalau untuk model kita di sini juga tetap pakai proyek Pak. Jadi saya akan menugaskan, rencana saya akan menugaskan kepada tiap-tiap kelompok untuk membuat seperti apa itu namanya poster gitu. Jadi kalau misalnya ada satu kertas karton, nanti itu ditempeli gambar-gambar, misalnya Palearktik itu meliputi Amerika Selatan, Amerika Utara, khas dengan binatang-binatangnya seperti itu. Kemudian kalau metodenya kita pakai di sini konvensional Pak, ya ada ceramah bervariasi. Lalu akan dilakukan juga tanya jawab setelah diberikan materi nanti kepada
tiap-tiap kelompoknya seperti itu Pak. Oke, sepertinya ini persiapan sudah saya lihat bagus ya Bu Isma, bagus sekali, sudah lengkap semuanya. Kemudian ada nggak kira-kira media pembelajaran yang Ibu gunakan? Kalau mau media pembelajaran yang akan digunakan itu pastinya yang pertama kita punya peta persebaran flora dan fauna di dunia. Kemudian yang kedua kita pakai tabel seperti kertas karton dan alat yang lainnya. Lalu ada rencana juga kita mau pakai infocus gitu Pak untuk menampilkan persebaran jenis fauna begitu. Iya. Jadi kalau anak itu diberikan penjelasan secara visual gitu kayaknya lebih menarik ya. Tampilan gambarnya lebih menarik. Wah, mantap. Mudah-mudahan Bu Isma, ini saya doakan mudah-mudahan anak bersemangat akan mengikuti pelajaran nanti di kelas ya. Oke, ini kira-kira kapan ya Ibu Isma mau lakukan hari apa, jam berapa gitu? Kita buatnya di hari Jumat aja Pak, tanggal 25 Agustus Ya. Jam pertama dan yang kedua. Oke, ya. Jam pelajaran. Sudah mantap, ini schedule juga sudah ada ya. Ini terakhir nih Bu Isma untuk menutup mungkin sesi percakapan kita pada observasi ini ya. Apa yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita ini sekarang? Kalau yang saya dapatkan Pak, saya merasa lebih mantap gitu. Lebih mantap, lebih semangat. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, gimana hari ini semuanya sehat kan? Sehat. Ya, kita absen dulu ya. Aulia, siapa aja yang nggak ada hari ini? Dian Kurniawan absen. Dian Kurniawan absen. Luki absen. Luki. Berapa hari ini Luki absen? Dari kemarin kayaknya Luki nggak ada. Berapa hari Aulia? Di surat nggak? Nggak ada Bu. Memangnya ada. Oke, siapa lagi? Melani Patrika absen. Lanjut. Nanti Dwi Absani izin. Ya. Risa Aulia absen. Bisa Aulia absen. Ya Bu. Oke. Oke ya, sebelum kita lanjut untuk materi kita, silakan buka bukunya halaman 50. Oke. Oke, jadi minggu lalu kan kita udah membahas masalah persebaran flora ya. Jadi hari ini kita mau membahas masalah persebaran fauna di dunia. Jadi apa Bu tujuan pembelajarannya? Jadi kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Jadi diharapkan setelah mempelajari bab ini kamu mengerti bagaimana sih proses persebaran seluruh fauna yang ada di dunia. Jadi kalau ada yang tanya nanti gimana Bu? Kenapa fauna yang ada di Australia kok ada jenisnya yang sama di Indonesia Bu, kayak di Papua Nugini? Apa contohnya yang sama yang ada di Australia dan ada yang di Papua? Apa contohnya? Ayo, binatang berkantong. Apa? Kanguru. Kanguru itu kan satu jenis fauna yang sama yang ada di Australia dan ada di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita setelah saya menjelaskan semua materi ini, kamu mengertilah bagaimana vegetasi dan persebaran seluruh fauna yang ada di Indonesia. Di dunia, bukan cuma di Indonesia. Baik, kita lanjut. Silakan dibaca dulu halaman 44. Iqbal, silakan halaman 44. Sebaran fauna dunia. Silakan Iqbal. Sebaran fauna dunia. Hewan selalu menyesuaikan diri beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Habitat yang dirasakan
kurang sesuai dan akan ditinggalkan dan berusaha mencari tempat lain yang lebih sesuai. Alfred Russel Wallace mengklasifikasikan persebaran fauna di muka bumi ke dalam beberapa kelompok atau kawasan utama, yaitu Palearktik, Nearktik, Neotropik, Ethiopia, Oriental, Australia, dan Selandia Baru. 1. Palearktik. Palearktik artinya belahan bumi utara. Kawasan ini meliputi region di kawasan benua Eropa, Afrika, lingkaran Arktik, Alaska, dan Asia Utara. Pada kawasan ini banyak terdapat jenis beruang kutub, panda, rusa kutub, dan kucing kutub. Oke, jadi sebaran fauna di dunia itu ada 7 pembagian. Menurut siapa tadi? Alfred Russel Wallace. Ya, jadi sebaran fauna itu ada 7 pembagian. Yang pertama adalah Palearktik. Ya, jadi Palearktik itu wilayah mana saja yang meliputi Palearktik tadi, Dodi? Wilayah mana saja yang termasuk dalam Palearktik? Dari mulai kawasan benua Eropa, Afrika. iya, benua Eropa, Afrika. Pokoknya dia itu ada di pembagian iklim yang ada 4 musim. Ya, jadi salah satu jenis hewannya apa di situ? Ada beruang. Ada beruang kutub. Berarti kalau beruang kutub itu termasuk di wilayah mana saja dia? Ya kutub kan, Greenland, Arktik itu termasuk. Kemudian apa lagi? Kucing kutub. Ada kucing kutub. Bu, kenapa semua hewan yang berbulu tebal hanya bisa hidup di iklim yang sejuk? Ada yang tahu? Kenapa? Ya karena mereka memiliki bulu yang tebal. Bulu yang tebal itu fungsinya apa? Menghangatkan tubuh mereka. Jadi kalau ditanya, Bu, kenapa hewan yang hidup di iklim tropis dan yang hidup di iklim kutub itu berbeda? Sudah pasti jawabannya berbeda. Kenapa? Karena ketika orang yang ataupun hewan yang tumbuh dan tinggal di iklim kutub, suhunya itu kan minus. Kalau minus kira-kira bisa nggak pakai pakaian katun atau busana yang tipis seperti ini? Nggak bisa. Terus saya mau tanya, monyet tinggal nggak di kutub? Nggak ada. Kenapa? Karena sejenis monyet orang hutan dia itu hanya tinggal, primata kita bilang ya, itu tinggal di wilayah tropis dan subtropis. Baik, itu Palearktik. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua ada apa? Nearktik. Iya, Awaludin. Kok Awaludin sih? Almiadin. Almiadin, silakan dibaca Nearktik. Nearktik, persebaran hewan tipe ini meliputi kawasan Amerika Utara, Greenland, sampai dengan daerah kutub. Fauna khas yang terdapat di kawasan Nearktik antara lain tikus bergantung yang hidup di wilayah gurun, bison, kambing gunung, salamander, muskox, dan karibau. Jadi itu termasuk ke dalam Nearktik. Ya, jadi kalau Nearktik itu wilayahnya Amerika Utara. Selamat siang Bu Isma. Izin Bu Isma waktunya sebentar nih ya. Terima kasih Bu Isma, kita bisa berjumpa lagi. Saya senang ya untuk berbincang-bincang ini terkait dengan observasi yang sudah Ibu Isma lakukan beberapa hari yang lalu. Jadi saya ingin melakukan cakap-cakap sama Bu Isma nih yang setelah observasi ataupun sebelumnya pasca observasi ya. Pada saat di kelas ini kelihatannya antusias ini ya. Saya mengamati luar biasa ini pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu Isma lakukan. Tapi saya ingin lebih mantap lagi nih kalau bisa saya langsung berbincang sama Bu Isma ini. Ya. Oke, Bu Isma, saya ingin tanya dulu beberapa pertanyaan mungkin ya terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Setelah Ibu lakukan pembelajaran di kelas, bagaimana ini kira-kira perasaan Ibu pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin itu? Wah, alhamdulillah Pak ya. Setelah melakukan observasi kemarin itu saya merasa puas karena semua tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang itu alhamdulillah tercapai. Dan anak-anak juga
merespon dengan baik, juga memberikan sikap antusias gitu dalam materi yang saya berikan kemarin. Seperti itu Pak. Ya, kemarin di observasi kita, saya sudah bertanya ya di pengembangan area pengembangan apa yang dikembangkan ya dalam diri anak. Jadi saya mau tanya kembali nih ya, mau Wisma, kira-kira area-area pengembangan yang sudah ingin dikembangkan apakah sudah dapat dilaksanakan dengan baik atau bagaimana Wisma? 2 area pengembangan sikap dan pengetahuan, alhamdulillah semuanya sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi semua tujuan pembelajaran dan perincian kegiatan bahan ajar yang kemarin saya buat itu alhamdulillah terlaksana dengan baik. Oke, berarti apa yang sudah menjadi rencana kemarin yang sudah kita bicarakan bisa terlaksana dengan baik ya Wisma? Iya. Oke, mantap kalau gitu ya. Kemudian sejauh mana itu area pengembangan itu sudah dapat disampaikan kira-kira Wisma terkait kemarin itu tentang pengetahuan dan sikap ya, kalau boleh berikan batasan sejauh mana itu sudah Yang jelas dalam area pengembangan kemarin mereka itu saya fokuskan dulu ya Pak ke pengenalan fauna-fauna endemik. Jadi setidaknya saya ambil contoh ya seperti hewan bison, kiwi yang mereka nggak tahu, taunya selama ini kan cuma buah kiwi. Jadi hewan kiwi itu bahwasanya mereka mengerti. Contoh hewan kiwi itu adalah spesies burung, bukan hewan yang melata seperti itu. Jadi lebih dititik beratkan kepada jenis-jenis fauna endemik Indonesia, itu Pak. saya juga nggak tahu Bu Isma, ini Bu Isma kasih tahu baru saya tahu. Saya tahu cuma kiwi itu sejenis makanan. Iya, yang ada manis, berupa ya, pokoknya jenis ada hewan. Iya. hewan juga ya. Oke lah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nih Bu Isma ya. Ternyata banyak sekali ya bisa kita ketahui dengan pembelajaran ini ya. Baik, berikutnya nih Bu Isma, kalau boleh tahu ini ada nggak kekurangan atau hambatan-hambatan yang Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran kemarin di kelas ini? Kalau untuk materi Pak yang seperti di perencanaan itu alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Cuma ada satu lah yang nggak terlaksana. Kita kan konsepnya kan kemarin ada yang dibikin visual gitu, saya menampilkan gambar-gambar melalui infocus, tapi itu nggak jadi Pak, kepengen karena mati lampu. 1 jaman kita nunggu juga, ya terakhir daripada jam kita habis, jadi terpaksa lah anak-anak itu menggunakan seperti poster jenis-jenis fauna yang ditempelkan di karton, itulah yang mereka presentasikan masing-masing dari kelompok. Jadi yang visual itu pending dulu gitu Pak. Padahal kalau bisa kemarin itu kita menunjukkan flora fauna secara visual, dia kan bisa nampak naturalnya. Itu yang ditunggu-tunggu anak-anak memang Pak. Iya. Tapi gimana kendalanya gitu? Itu yang bisa tidak tercapai ya Bu ya. Sampai 1 Padahal jaman itu- lebih listriknya Iya. mati. Padahal sangat menarik sekali tuh seharusnya apa Bu Isma. Bisa langsung Terakhir lihat mereka hanya lihat gambar Gambar. tidak hidup aja lah ya, tidak Iya. bergerak ya. gambar yang ditempel lah tidak bergerak. Jadi dia bayang-bayangkan, oh ini dia benar seperti ini ya. Karena kalau kemarin secara visual bisa lebih jauh lagi kita memberikan pemahaman terhadap anak-anak ya Bu Isma ya. Sayang sekali ya, mudah-mudahan ini bisa nanti diminimalisir ya. Kalau boleh tahu mengapa hal itu terjadi, apa Bu, kok nggak bisa terlaksana itu? Ya itu tadi Pak, di sini kalau udah listrik mati itu nggak bisa 15 menit. Kalau masih 15 menit, 5 menit kan kita masih bisa tunggu. Ini 1 jam kan nggak mungkin kita biarkan anak-anak nunggu 1 jam pelajaran terbuang begitu aja. Iya. Ya jadi kita isi dengan kegiatan lain gitu, dengan gambar tempel yang tidak editan. Jalan terakhirnya yang ada di mereka itulah yang kita gunakan untuk presentasi satu-satunya. Berarti kalau bisa boleh saya tahu berarti memang listrik PLN ya. Iya. Nah, ini sering ada pemadaman apalagi cuaca tidak bagus ya Bu ya. Oh iya. Jadi kira-kira kapan ini Ibu
lakukan lagi nih perubahan ini ataupun pembelajaran berikutnya lagi agar hal ini bisa tidak terulang lagi gitu Bu Isma. Secepatnya nanti Pak kita atur dulu, kita lihat sikon karena materi itu kan memang udah saya siapkan. Jadi kalau kira-kira saya ketemu lagi 2 jam yang sama di kelas yang sama, kita lanjutkan.